Kita ngaji ini ya, Fathul Qarib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'a ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfi. Walladzi utawi perkara yuftiru kang batal bihi kelawan alladzi as-shaimu sapa wong kang puasa iku asratu asya'a iku 10 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah suwiji saking asratu asya, nomor siji saking asratu asya, wa tsaniha lan nomor loro saking asratu asya iku ma barang wasala kang tumeka apa ma amdan kelawan sengaja ilal jawfi maring bolongan atau rongga al-munfatihi kang terbuka wa ghairil munfatihi lan ora terbuka kal wusuli min ma'mumatin ila roksi kaya perkara kang tumeka min ma'mumatin saking luka ila roksi maring sirah wal muradu utawi kang den karepaken iku imsaku shaimi ngekere wong kang puasa an musuli ainin saking tumekane kahanaan ilama maring barang yusamma kang den arani apa mak jaufan ing bolongan. Wasani suute nomor 3 al-huknatu manjing akan obat fi ahadis sabilaini ing dalam salah suwijine jalan loro dubur dan kubul dan dubur. Wahia utawi al-huknatu iku dawaun iku obat yuhqanu kang den manjing akan bi kelawan obat opo al-maridu sapa wong kang rumak bi kubulin au duburin bi kubulin ing dalam lubang dubur lubang kemaluan depan ya au duburin atau dubur al-mu'abbari kang den ibaratakan anhuma saking kubul dan dubur bil matni dalam matan kitab matan opo as-sabilaini opo lapat sabilain. Wa rabi'u nomor 4 al-qai'u iku muntah amdan kelawan sengaja fa illam yata'ammad mongko lamun ora nejo sapa wong lam yabtul mongko ora batal apa somu apa puasane wong kama kaya keterangan kaya barang sabako kang wis disik apa mah. Wal khamisu uta nomor 5 al waqtu amidan nomor 5 iku al waqtu segama waktu ya campur amidan kala hale wong kang nejo bil farji ana ing dalam farji kemaluan pala yuftir mongko ora batal apa saimu apa wong kang puasa bil jima kalau nglakuaken jima campur nasian hale wong kang lali
kama kaya barang sabako kamu disik opuma. Wasadisu tamarmanam al-inzalu iku metu mani wa huwa utawi inzal iku khurujul mani metune mani an mubasyaratin saking tetemu kulit bila jima'in saking jima' muharraman kang den haram akan kana ono iku ka ikhraji kaya metu akan mani biadihi kelawan tangane wong au ghairu muharramin atau kalawan ora den haram akan ka ikhraji kaya metode mani biadi zaujati kelawan tangan rabine wong au jariyati atau khadimnya pembantunya ya wong jariyah sekarang udah enggak ada jariyah. Wahtan jalan dan kecuali akan bibasyaratin kelawan lapan basyarah an khurujil mani saking metune mani bil ihtilami kelawan sebab metuman kelawan sebab mimpi metu mani fala iftara maqara ana batal iku maujud bihi kelawan ihtilam jazman kelawan pasti. Wasabi'u utai nomor 7 ila akhir asrati sampai nomor 10 jadi 7, 8, 9, 10 gitu ya iku al-haidu haid wal nifasu lan nifas wal jununu lan edan wariddatu lan murtad famata mukondin di kapan-kapan ya toro'a anyar teko apa seun suwiji-wiji minha saking haid nifas junun riddah bi asna isami ana ing dalam tengah puasa abtalahu mongko batalaken puasa ing puasa wallahu a'lam bishawab. Jadi pada kesempatan ini kita akan membicarakan permasalahan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 10 hal yang buat kita batal kalau kita melakukan puasa. Ya, ini perkara yang membatalkan jatnya puasa. Ada juga perkara yang menggugurkan pahala puasa. Ini kita belajar kepada perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu dalam kitab Fathul Qorib itu ada 10. Ada 10 ya. Yang membatalkan puasa itu ada 10 dalam kitab Fathul Qorib. Nomor 1 dan nomor 2 ma wasala amdan ilal jawfi al munfatihi au ghairil munfatihi. Satu adalah yang membatalkan puasa. Sampai nomor 2 tadi ya. Segala perkara hal yang masuk ke lubang tubuh ya dengan sengaja pada lubang yang mengganggak yang terbuka al-munfatihi atau masuk ke lubang yang tidak terbuka seperti masuk ke otak sebab luka ya. Artinya orang yang berpuasa harus menjaga betul-betul dari masuknya benda pada tempat disebut lubang tadi. Jadi dari 1 nomor 2 adalah yang batal puasa masuknya sesuatu pada lubang yang normal terbuka enggak atau ke lubang nomor 2 yang tidak normal yang tidak terbuka. Kalau lubang yang normal ada berapa? Itu ada 5. 1 lubang mulut, ingetin tuh ingatan bahasa ya. 2 lubang hidung, 3 lubang telinga, 4 lubang kemaluan depan, kubul,
Kelima, lubang kemaluan belakang atau disebut dengan dubur. Kalau ada sesuatu yang masuk pada lubang-lubang tersebut, yang 5 yang menganggak tadi, maka batal puasa kita. Gitu. Jadi hati-hati ya. Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya adalah satu, sesuatu yang masuk kepada lubang mulut. Nah, ingetin. Jadi sesuatu yang masuk ke lubang mulut itu dalam artian masuk ke tenggorokan, ke telan, itu baru batal. Tapi kalau selama masih di mulut enggak batal. Abah ada permen masuk ke mulut, masuk aja, enggak ditelan manisnya, permennya enggak ditelan, enggak batal. Ada enggak orang puasa begini? Jangan-jangan ada nanti. Supaya ngajina orang ngantuk lah nganu permen bae. Permen enggak batal. Tapi makruh ya. Selama permen, manisnya permen, rasa jambu, rasa jeruk enggak ditelan, enggak batal. Makanya ibu-ibu yang sayang sama suami, yang selalu masak, kan ibu-ibu kalau sayang sama suami masakin, bener nggak? Kalau ibu-ibu nggak sayang suami, tuku bae ning padang, sing enak mah dimasak, karena ketika masakin ada pahalanya, bener nggak? Ibu-ibu suka masakin suaminya nggak? Kayaknya jawabannya sama-sama. Makanya ibu-ibu mah harus pintar masak, bener-bener. Rumah tangga 10 tahun nyayu asam belum bisa. Ya Allah, apa mana masak sayur tangkil, beneran asam baik sing sifatnya umum, cuma dene garam, dene asam, dene cabai, dene tomat kan beres. Orang bisa. Gawe ini mie, buka mie, sahur mie maning instan, bu mah bahaya mie instan bu, ya aja dia bu ya. Nah jadi ibu-ibu harus pintar masak. Kan suami kan bisa mencirikan gorengan tempe ibu-ibu sama beli, bener nggak? Ini mah gorengan itu saya ini beda rasanya, bener nggak? Nah, iyalah. Gitu kan ya. Ya Allah, ibu-ibu udah pintar masak mah bahaya. Engkau bapaknya cuma makan padang bae man. Gitu ya. Sampai mana tadi ngomongin ibu-ibu? Hah? Hah? Asin. Nah, untung abah yuk diingetin kelalen mau ngomong ngadon mah belum. Payah. Aduh ya Allah. Jadi nyicipin ibu-ibu pengen tahu apa udah cocok apa belumnya. Cicipin lah, cip gitu makanannya. Enggak apa-apa, enggak ngebatalin puasa. Asal hasil cicipannya jangan ditelan. Langsung lepehin. Oh, berarti kurang garam gitu. Enggak apa-apa hukumnya. Cicipin masakan itu enggak batal. Kenapa? Karena masih di area mulut. Belum masuk ke area tenggorokan sebagai salur makanan ke perut. Enggak batal, enggak apa-apa. Nukune es krim anaknya. Dicicipi ke bapaknya. Oh, apa-apa. Pernah beliin es krim anaknya enggak? Ibunya pernah beliin es krim? Pernah? Seneng es krim ibunya? Kebocah cilik banget. Asal apa Tarjo kayaknya udah beliin terus itu. Rabi be orang duwe je. Es krim. Kalah ya sama Abah Wandi kalah banget. Sampai mana lagi tuh? Nyicipin gak batal selama masih di perut. Nah sekarang kalau prinsipnya adalah menelan,
gitu ya. Mulut masuk ke saluran tenggorokan, kerongkong masuk ke perut. Sekarang pertanyaannya adalah menelan ludah bagaimana hukumnya? Wong bengen kita tahun 80-an, ibu-ibu rata-rata, men puasa be ketara banget. Apa sih digawa? Kaling beskuit, apa kan sing apa nanti kan? Apa? Komuan itu tuh, inget yang tanggung dikasih pasir, buawan ini kabeh lepeh terus. Rupanya orang ngaji ibu-ibu. Gitu ya, pengen gitu ya. Untuk ludah lepeh terus tuh. Kadang-kadang dene awu, pasir dene awu. Untung orang anak kucing nih, biasanya kissing kan kucing. Tuh ya. Nah, kalau hukum ludah, selama satu ludahnya itu masih punya sendiri, enggak batal. Kedua, ludahnya jangan bergeser pindah dari mulut, masih di mulut. Tapi kalau kita ludah kita taruh di gelas, gitu ya. Habis taruh di gelas, pagi kita ngeludah taruh di gelas, taruh di kulkas, gitu ya. Tiba-tiba diinum ludah kita di gelas itu, batal apa enggak? Kenapa? Karena ludahnya sudah berpindah dari tempat aslinya, yaitu mulut. Ya gitu. Kemudian ketiga, selama ludah itu tidak bercampur dengan perkara-perkara yang lain, maka tidak batal. Artinya masih asli itu ludah. Jadi kalau ludah itu memang masih asli ada di mulut kita, yang nggak pindah dari mulut kita telan ludah walaupun satu ember, nggak batal. Tapi kalau ludah kita bercampur dengan darah gusi umpama, ya, darah gusi kita telan, batal puasa kita. Jadi sekali lagi, hukum menelan ludah enggak apa-apa hukumnya. Ya, jadi telan aja Pak ya, enggak apa-apa. Jangan takut batal, ludah jangan. Jadi menelan ludah hukumnya enggak jadi masalah. Ya, ini mulut ya. Jadi mulut ini harus benar-benar. Kemudian kedua adalah telinga. Telinga ini definisinya kan mawasola amdan fil jawf, sesuatu yang masuk ya, yang sampai ke telinga kita membatalkan. Apa? Masuk ke dalam telinga. Kalau masih di luar telinga enggak batal. Sekarang pakai jentik mudak-mudak ini batal apa enggak? Enggak batal, karena jentik ini enggak masuk ke dalam. Tapi kalau mudek-mudek kuping kor bulu ayam atau apa namanya? Setempat itu batal apa enggak? Batal. Netesin obat di ini telinga batal apa enggak? Batal. Berenang di kunyit masuk airnya batal apa enggak? Makanya lagi puasa aja ngebak-ngebak nih kunyit, stok dingin. Bengi bae enggak pakai jam loro, jam berapa. Jadi kalau kup gini nggak batal tuh, karena ini nggak masuk. Nah itu telinga ya, harus hati-hati. Makanya ketika wudhu di luar telinga aja gini, jangan sampai masuk, batal. Yang ketiga ini hidung. Hidung ini batas standarisasinya yang membatalkan bila mana kita ngirup keselak, gitu masuk, itu batal. Makanya ketika puasa, kalau kita wudhu, istimsak itu ya, nggak apa-apa, asal di luarnya hidung ini, jangan disedot, masuk batal. Sama aja umpama maghrib anak burdah, berang anak burdah kan biasanya anak kebul ya, apa artinya kan? Buhur, barang buhur asapnya kayak nih, batal apa enggak? Batal.
Apa maning menrokok mah? Bener kan? Rokok mah batal. Aja abah kabehin bukannya gue rokok. Jadi kadang-kadang orang kan mancing kan ya, bisa kan Pak ya, masuk keluar lagi, pinter ngerokoknya itu. Berarti wis menua, wis kawakan orang. Tapi menrokok masih pemula mah. Gitu ya. Nah, jadi yang perkara yang bisa masuk ke sampai ke ngerot aja ngasa gitu naik itu batal. Ya. Berarti di sini nih, ininya batal. Nganu ini betul. Nganu minyak wanginya batal puasanya. Hati-hati ya. Nganu kebul itu batal. Burdah itu bukhur batal. Ya, hati-hati ya. Ininya hati-hati. Nah, itu tiga lubang. Tambah 2 lubang lagi, lubang kemaluan. Lubang kemaluan laki-laki ditetesi banyu. Atau lagi rumah di anjingnya apa kan? Untuk kencing, selang itu batal enggak? Batal itu. Jadi lubangnya ditetesi banyu. Batal masuknya. Atau ibu-ibu, parjinya ibu-ibu, hati-hati nih istinjanya ini, hati-hati kalau nggak tahu batal terus puasa. Barang cecewok istinja aja, punten ini, jari ini dianjingi, jari dianjingi, pengen bersih, batal langsung. Jadi kalau membersihkan istinja wong wadon mah, ya enggak batinnya tangan gini. Kononiko. Kalau umpama mengkol semene bikin kene batal. Karena kemaluan wadon kan udah ke wong lanang. Jadi hati-hati ibu-ibu istinja ya. Istinja ininya kubulnya, parjinya itu. Jangan sampai jari masuk ke lubang kemaluannya, itu batal. Atau yang kelima, lubang namanya dubur. Laki perempuan harus hati-hati mencewok. Aja sampai jarinya manjing ning boleh kun ning dubur batal. Jadi pakai batinnya telapak aja, hati-hati gini gitu ya. Hati-hati ya, ininya apa? Cara membersihkan istinja. Kalau enggak batal. Nah, gitu ya. Apapun sesuatu yang masuk di dalam 2 lubang kemaluan laki, perempuan, dubur dan kubul itu bisa membatalkan puasa. Nah, itu dijaga. Jadi pertama dari lubang. Atau lubangnya al-jawf ghairil munfatih. Ya. Lubang ya yang itu tidak terbuka, seperti luka yang masuk ke otak yang tadi dikasih apa pun ini masuk ke otak itu bisa membatalkan. Nah, maksud dari tersebut nomor 1 dan 2 yang membatalkan puasa, imsakus shaim an wusul aini ila masamma jawfan. Kita harus menahan bagi orang berpuasa supaya jangan sampai sesuatu itu masuk ke lubang-lubang tersebut. Kebolongan tadi ya harus dijaga ketika berpuasa. Wudunya harus hati-hati, jangan sampai disedot. Kalau bukan puasa sih nggak apa-apa kan, malah sunnah hukum. Tapi kalau puasa kumur-kumur tetap nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ketika lagi puasa enggak kumur-kumur, makruh hukumnya, enggak apa-apa. Tapi kumur-kumurnya jangan sampai ada hal yang bisa masuk ke telat. Biasanya kumur-kumurnya gitu kan. Nah, itu kalau bisa dihindarkan aja dulu ya. Tahu leg besemit kan batal. Atau gini cicaknya hidup diinikan dulu biasa aja, ngambil kesunahan, harus dijaga kupingnya, harus dijaga kemaluannya juga, depan belakang harus dijaga. Itu harus ditahan, harus hati-hati maksudnya. Yang nomor 2, al-huknatu fi ahadis sabilain. Ya, huknah yaitu memasukkan obat melalui kemaluan atau anus.
depan belakang. Memasukkan obat melalui jalan depan kubul dan jalan belakang dubur itu batal. Ada orang ambeien tiba-tiba masukin obat, kan obatnya biasanya dimajing nih bolehkannya duburnya, batal apa enggak? Batal. Ya, atau memasukkan selang tadi untuk jalan kencing tadi batal. Gitu ya, masukkan. Seperti kemarin kasus COVID-19 ya, apa namanya swab ya? Swab itu batal apa enggak? Batal, soong dirogoh kayak ini ya. Pernah diswab enggak semua? Berarti mantan COVID semua ya. Ada enggak yang di sini yang enggak kena COVID? Hah? Ilmunya jago berarti. COVID. Kan swab itu di swab itu. Swab itu ya Allah, masuk sini sampai aduh perih mah ya. Kerasa banget ya swab itu ya. Karena ada yang di ininya ya Allah. Swab. Nah, kalau memasukkan lubang di lain lubang-lubang yang 5 tadi, masukkan obat, batal apa enggak? Tiba-tiba disuntik. Wong bengen mah sing disuntik kun silit ya pantat. Sakit apa no? Rumah. Mantri semua menyuntiknya pantat. Sekarang suntik pantat tuh nggak ada lagi kayaknya ya. Nah, ada nggak? Dulu kenal Abah Haji Julaini ning apa kan? Lampu merah, Ombul Baru bengen mah. Ulo rubab di kono be larapa. No. Suntik bengen. Suntiknya udah lagi gini kan ada suntiknya pasti silit gitu. Nah, nyuntik di pantat itu batal apa enggak? Hah? Enggak batal, karena memasukkannya bukan pada rongga. Enggak batal. Vaksin di ini batal enggak puasa? Enggak batal, karena ini bukan rongga, kan yang batalkan 5 rongga tadi. Kalau bukan rongga mah enggak batal, enggak apa-apa. Nah, impus batal apa enggak? Nah, kalau impus, perdebatan ulama mayoritasnya sih ngebatalin. Kenapa? Memasukkan makanan alasannya. Kalau betul di darah atau di pembuluh darah, maka kalau impus itu batal. Gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau masukin obat selain rongga nggak batal. Mata kita kelilipan dengan obat instok, batal nggak puasa kita? Nggak batal. Kenapa? Karena mata itu bukan rongga 5 tadi. Mata kan ada bolongannya orang. Oh enggak, diobatin nggak batal. Nah, ngobatin mata kan biasanya rasa obatnya itu ketenggorokan ya, bener nggak? Coba aja kalau ngobat ini obat mata, tapi agak mahal dikit. Kalau instan makan orang ngaruh. Kalau obat dikit lari ke tenggorokan nanti kan. Itu batal apa enggak? Enggak batal. Karena asalnya memasukkan ke mata. Kalau rongga, cairan masuk ke rongga itu biasanya mah ininya apa? Pembuluh darahnya itu lagi bekerja gitu. Jadi enggak batal. Ya, jadi kalau ke mata itu enggak batal, karena bata bukan rongga yang al-jauf al-munfatih tadi. Jadi masukin obat mata, tetes mata enggak batal. Gitu ya. Nomor 4, ar-rabi' al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Ya, kalau muntah secara sengaja umpama sebab apa? Sebab kita ngirup sesuatu yang bisa muntah, batal. Dikerok menimbulkan muntah, maka batal. Ya. Jadi hati-hati muntah itu. Nah, makanan yang dimuntahkan itu kan najis karena dari perut. Nah, makanya hati-hati kalau puasa ya,
Kalau muntah langsung dicuci mulutnya sama air putih, langsung semprotin. Karena kalau sisa muntahnya masih di mulut, kemudian ada ludah kitanya itu kita telan, berarti ludah asli kita bercampur dengan sesuatu, maka bisa membatalkan puasa. Harus dicuci muntah itu supaya ada ludah yang kita telan nggak batal. Karena muntah itu adalah najis. Ya. Itu muntah itu juga adalah membatalkan puasa. Fa'ilam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja, apa muntah nggak sengaja itu? Orang hamil perempuan, muntah nggak suka muntah, bahasanya lagi ngidam. Hah? Biasanya umur berapa bulan sih ibu-ibu kalau muntah-muntah itu? Lupa sih ya Jino, lupa. 5 bulan kayaknya Pak ya. 3 bulan ya, 3 bulan tuh. 4 bulan, mampu lakinya mana sih kalau nggak dimampu gitu, padahal nggak mau, benar nggak tuh? Iya, orang aneh-aneh aja. Dulu waktu lahirnya siapa ya, Ijat itu, kalau nggak salah, ibunya ngidam pisang kepok jam 2 malam. Untung di Jogja cari banyak sana. Barangkali buat cerme mau. Nah, kita. Ada nggak bapak-bapak istrinya ngidam, bapak-bapak masuk ke penjara? Gitu ya. Ngidam, apa ngidam? Kakang Majing di penjara sehari baik. Duh. Aneh ngidam ya. Ketika ngidam itu muntah, batal nggak puasanya? Nggak batal. Karena itu nggak sengaja muntahnya ya, nggak batal orang ngidam tuh. Kemudian adalah wasadis nomor 6 al-inzal, keluarnya mani, khurujul mani, metune mani an basyaratin ya, dengan sentuhan kulit, keluar mani sebab persentuhan kulit, baik yang haram ya. Seperti apa yang haram itu? Seperti ya, kana ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkan dengan tangannya, onani. Lagi puasa onani. Kalau Ramadan masturbasi, batal nggak puasanya? Batal. Keluar mani dengan haram. Onani itu kan ada di padang mahsyar, ada hamba Allah yang dicuekin Allah. Salah satunya adalah orang yang berzina dengan tangan. Kalau orang suka onani, maka besok tangannya hamil ketika berjalan di padang mahsyar, melembung tangannya. Makanya onani itu mayoritas ulama haram hukumnya, haram. Ya, onani tidak boleh, mengeluarkan astinta, mengeluarkan mani nilai enak dengan tangan, itu haram hukumnya. Puasa kita lakukan itu batal puasa kita. Atau tidak haram keluar mani yang tidak haram. Apa contohnya? Dikeluarkan oleh tangan istrinya, kan nggak apa-apa. Kalau mengeluarkan mani kita dengan istri kita, tangan kita, nggak haram hukumnya, nggak apa-apa. Itu dilakukan bulan puasa, batal puasanya, nggak boleh. Baik yang nggak haram maupun haram, kalau keluar mani dengan tangan, maka batal hukumnya. Wahtaroja, mengecualikan ihtilam, bermimpi yang menyebabkan keluar mani. Tas sahur, tas sholat subuh, turu, ngimpi. Batal apa nggak puasanya?
nggak batal. Kalau keluar mani nggak batal, cuman dia wajib mandi aja. Gitu ya. Nah, kemudian hubungan suami istri juga itu membatalkan. Nanti kita ada bab khusus tentang kifarat itu, fidyah ya, kifarat itu. Jadi kalau hubungan suami istri, puasa Ramadan hubungan suami istri batal hukumnya. Dengan apa dia? Dengan mengkodoknya puasa pada satu yang batal plus tambah bayar kifarat. Satu, memerdekakan budak karena budak udah nggak ada. Masuk kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Sing puasa siapa? Wong lanange, wong wadon ora puasa, wong lanange sing puasa. Ya, orang lakinya. Berturut-turut, bawis puasa 50 hari, berarti kau ulang 10 hari. Mangan, ngulang maning sing awal. Oleh 58 hari, 2 hari lagi, 2 bulan kan, 2 hari. Mangan, ngulang sing awal maning. Berat ya. Kalau memang dia nggak mampu, yuk, kita orang mampu kena. Wis oleh 40 batal mangan maning, ajakan batur-batur segala macam, batal terus keprinya ya. Masuk yang ketiga, ngasih makan 60 orang 1 mud. 1 mud, fakir miskin. Mud. Fakir miskinnya dihitung tetangga dingin. Kanan, belakang, kiri, depan. 60 orang fakir miskin. Ya. Tapi niatnya jangan kayak penyerahan akad. Niatnya itu cukup kita niat saja. Ya Allah, kami mengeluarkan 60 mud atau 60 kilo lah ya, 60 kilo. 1 mud kan 8 on lebih 2 on dan iki bayu serah di genepi 60 kilo. Untuk membayar kifarat saya melakukan hubungan suami istri. Itu aja niatnya. Jangan sampai lalu dibagikan kan ke fakir miskin. Jangan sampai ke fakir miskin ngomong, "Ibu, iki 1 kilo beras karena kita hubungan suami istri korabi kita." Jangan, malu, nanti ditiru lagi. Udah ngomongnya itu di rumah aja, dikasihin aja langsung. Kan malu juga ya ngomongnya. Kok ibunya emang ini dinong nakunane panjang maning kok, dialog maning. Gitu ya. Jadi kita aja ya. Tuh 60 mud. Tapi tarta ya katanya itu. Bukan berbentuk ikhtiar pemilihan. Lah kita mah ngelakuin hubungan suami istri wis bayar jahe 60 kilo baik. Nggak boleh, harus dicoba dulu. Kalau yang pertama memerdekakan kan emang nggak ada budak lagi. Kedua harus puasa dulu. Kuat nggak dia puasanya? Dicoba dulu. Baru kalau nggak kuat nyerah ngasih 60. Kemudian wasabi' ila akhiril ashr. Nomor 7 sampai 10, 7, 8, 9, 10. Haid, nifas, gila, murtad. Jadi jika di tengah puasa terjadi demikian haid maka batal. Umpama perempuan puasa sekarang jam 1 haid, batal puasanya. Jam 1 haid batal. Atau nifas batal. Atau gila batal. Gila pun macam-macam. 1, gila kan hilang akal. Edan itu kan hilang akal ya. Jawalul akli namanya. 1, orang tidur. Orang tidur itu lagi jawatul akal. Akalnya nggak ada. Bener nggak orang tidur akal? Nah kalau orang tidur dari sahur tidur terus sampai maghrib buka puasa, batal nggak puasanya? Nggak batal. Ada nggak yang kayak gini? Tasawur turu baik sampai maghrib, nggak batal.
gitu. Gitu. Kedua pingsan, gila itu pingsan. Orang pingsan itu kan jauh akan. Kalau orang pingsan itu didefinisikan oleh ulama fikih, kalau pingsannya sehari batal. Pingsannya apapun subuh sadar maghrib batal. Tapi kalau pingsannya subuh jam 8 sadar jam 10 nggak batal puasanya, terusin aja, nggak batal. Nah kalau gila, hilang akal gila segala macamnya bisa membatalkan puasa walaupun gitu ya. Ada juga perkara yang membatalkan pahala puasa. Nah, ketika kita berbicara perkara yang membatalkan pahala puasa, maka kita harus dapat memahami definisi shaumus syariah was shaumut tariqah awil haqiqah. Jadi kita harus paham puasa syariat dengan puasa hakikat atau tariqah. Gitu ya. Nah, kalau puasa syariat itu adalah menahan dari makan. Itu ya. Shaumus syariah ayumsika anil kulat wal masyrubat wa anil wiqa' fin nahar. Kalau saum syariah ya puasa syariat ya puasa zahir menahan diri dari makan, minuman, bersetubuh di siang hari, itu puasa syariat. Tapi kalau puasa thariqat wa amma shaumut thariqah fa huwa ayumsika jami'a a'dha'ihi minal muharramati wal manahi wad damaimi mithlul ujbi wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa naharan fa idza fa'ala syai'an min hadhihi al-af'al allati dzakarnaha batala shaumut thariqah. Fasamus syariah muaqqatun wa sabut tariqah muabbadun fi jami' umri. Ya. Jadi kata ulama Syekh Abdul Qadir, kalau puasa tariqat, puasa hakikat adalah menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang diharamkan dan dilarang, juga menjauh sifat-sifat tercela seperti ujub, sombong, takabur, bohong, ghibah, baik lahir maupun batin, siang maupun malam. Jadi bila melakukan maksiat, melakukan segala macam tadi, maka batallah puasa secara makom thariqah. Puasa syariat mempunyai waktu tertentu, subuh, tulu'ul fajri sampai ghurubus syamsi maghrib. Tapi kalau puasa thariqat mu'abbadun fi jami'il umri, itu sifatnya selama hidupnya kita harus berpuasa thariqat. Nah, kita ini kalau kita analisa ya, masih makomnya puasa syariat, sehingga kata Nabi wa rubbas shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal 'atas. Ya, banyak orang yang berpuasa hasilnya hanyalah lapar dan dahaga saja. Banyak yang berpuasa tetapi berbuka, banyak yang berbuka tetapi berpuasa. Yaitu orang yang perutnya tidak berpuasa tetapi yang menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain. Ya gitu ya. Moga-moga kita puasa apa yang kita indikan? Puasa thariqat. Seumur kita puasa thariqat ya. Menjaga lisan kita, menjaga hati kita gitu ya. Puasa syariat thariqat. Kalau puasa syariat maya tadi perut nggak makan, nggak jima ya, subuh sampai maghrib. Nah
Hal yang membatalkan pahala puasa berkaitan pada makomnya puasa thariqah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi pahala puasa itu nggak ada yang paham kecuali Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Sehingga Allah kasih tuh bagi orang yang berpuasa as-saumu lis-shaim farhatani, farhatun 'indal ibtidar wa farhatun 'inda ru'yatih. Bagi orang yang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama ketika berbuka, kedua ketika melihat Allah. Ketika berbuka puasa udah bahagia ngedeleng panganan baik. Masalah kita bahagia kan lihat makanan ya. Buker kemana-mana sekarang, benar nggak? Rumah begadang, resto, terus pindang ria pahoman, pindang dea panjang, pindang udah ikut kan sing ngajari jemaah juga. Terus apapun sate luwes, gulai luwes umpama ya, masya Allah untuk buka bersama ya. Tapi itu memakom syariat ya, benar nggak? Kalau makom hakikat thariqat mah puasanya air, bukannya banyu. Enak ya, daun kelor dibeningin, diskuan, siki memangan ya Allah. Bukan itu kata ulama, mendapatkan bahagia itu bukan disebabkan makanan, tapi disebabkan apa? Disebabkan ketika berbuka puasa bahagia, karena disitulah ada doa yang mustajabah. Itu sebenarnya jangan dilupakan itu, karena doa ketika berbuka puasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak ya. Jadi ambil kebahagiaan pertama berpuasa itu, doanya mustajabah ketika berbuka puasa. Allah kasih itu kebahagiaan, doa dunia akhirat, gitu ya, doa dunia akhirat. Berbuka puasa. Ini membahagianya karena makanan, sehingga doa doa ketika berbuka puasa, benar-benar. Saking wis ngilang pempek semua angan jebur-jebur banget. Doa mah enggak, rugilah. Orang parhatun itu maksudnya doa mustajabah indal iftar, doa mustajabah ketika berbuka. Itulah kebahagiaan yang Allah berikan di dunia. Jangan sampai enggak doa dulu, baca sholawat ya, baca bismillah, qul falaq annas, yasin. Apa mana ditambah Yasin Mubarak, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar. Iya kan? Iya. Apa kun tak habis salawat ya apa tuh ikin kunci Yasin Mubarak tuh? Kunci Yasin Mubarak. Ini ya mulai ya karibku ya Tuhanku ya Rabbal alamin, lahirkanlah karomah surat Yasin ini yang diturunkan oleh lidah Sayyidina Jibril sallallahu Nabi Muhammad SAW. Berikanlah doa pun. Hebat. Ya, dianjurkan jemaah buka pakai Yasin Mubarak ya. 15 menit sebelum buka baca Yasin Mubarak. Begitu dong. Iki membuka ngedeleng panganan baik. Nafsu nih minta ampun lem panganan. Cendol, iki segala macam ya Allah dimakan. Jangan ya. Buka puasa make sop kikil. Enak enggak? Enak enggak? Cocok apa enggak? Cocok lah. Sop kikil enak tuh. Iya, insyaallah. Ya, insyaallah. Tapi ibu-ibu yang saya hormati, nanti masuk nanti ya, nanti pembahasan adab berpuasa ini. Berpuasa, buka itu kalau bisa korma dulu baru makan yang lain. Ya. Jadi
Yang bisa membatalkan pahala puasa tadi ya tadi salah satunya tadi makan berlebihan bisa membatalkan puasa itu. Karena nafsu di situ ya. Yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu Allah nanti di akhirat katanya. Allah kasih dua kebahagiaan, satu di dunia ya, ketika berbuka puasa, kenapa? Ada doa mustajabah. Yang kedua, ketika bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Itu pasti mustajabah. Ya. Doanya orang yang berpuasa itu pasti mustajabah. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Telah baru Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa kepada Allah urusan dunia maupun urusan akhirat. Gitu ya. Wa yusta'abu lan den sunat akan bisaumi ono ing dalam puasa apa salah satu asya'a apa telu pira-pira perkara. Disunahkan dalam puasa itu 3 perkara. Ahaduha utawi salah suwijin salah asya iku ta'jil fitri iku nyegerakan berbuka puasa. Intahaqqaq lamun wis pertelo apa gurbu syamsi apa suruh pesengenge. Fa in syakka maka lamun mamang sapa wong pala yu'ajjalu mongko aja cepet-cepet berbuka sapa aja cepet-cepet sapa alfitra ing berbuka puasa. Nomor 1 adab puasa itu cepatkan berbuka puasanya dengan syarat waktunya sudah jelas. Waktunya sudah jelas. Jadi kalau berbuka puasa itu aja ditunda-tunda. Minimal batalin minum air atau kurma. Kalau waktunya sudah jelas. Tapi kalau waktunya enggak jelas, fala yu'ajjalul fitra. Jangan berbuka puasa dulu. Harus jelas. Di sini buka puasanya pakai sirine masih ya? Kalau jamnya jam berapa sih? Jam 6 lewat 8 ya? 8 menit. Enggak apa-apa kalau memang sudah ditentukan oleh lembaga yang berkompeten ya, bahwasan maghrib jam 8 apa itu jam 6 lewat 8 buka. Karena kadang-kadang masjid juga adanya terlambat juga. Karena muadzinnya berbuka puasa dulu. Nunggu nih muadzin buka puasa dingin mengelih dingin. Maka sikimah azan pun udu iki ya, udu ini penanda dari buka berpuasa. Azan itu fungsinya adalah memanggil orang supaya jemaah ke masjid, ngasih tahu gitu. Jadi bukan tanda tadi, karena kadang-kadang azan juga barang lagi puasa mah mundur. Kadang-kadang di masjid adzan nih. Rupanya lagi buka puasa nih. Beneran buka puasa. Hah? Nah, kalau di masjid aba-aba tepat nggak muadzinnya? Berarti dia bukanya di masjid ya? Hebat itu. Harus digaji itu. Kasihan di masjid bagus itu azan. Ya, kalau nggak jelas jangan. Kalau nggak jelas buka puasa umpama buka pedal 5 menit maning pringin, maka dia wajib ngodok puasanya. Kodok puasanya. Wajib kodok. Emang 5 menit maning. Dia salah ya makannya. Gitu ya. Wa yusanu lan den sunahaken apa ayub tira nyento buka sapa wong ala tamrin ing atas korma basah wa ila lamun Allah tamar pamain moko nggo banyu. Jadi buka puasanya adalah pakai korma basah 1 3 5 7 11 13 21 41 sekotak berarti. Iya, jadi kurma itu untuk ngambil sunnah Nabi. Jadi ibu bapak siapkan di meja itu kurma, sehingga ketika dur
Langsung kan bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad Allah barik nabi maulana waqina adzabannar. Doa dulu baru korma satu makan atau 3 lah ya, satu mau nanti ngasel lagi kan, 3 3 lah cukup, 3 karena wis pakai airnya 1 gelas ganjil, semua ganjil ya udah itu baru makan yang lainnya gitu loh. Tapi kan masalah orang Bandar Lampung kin orang bukan go sekul makan orang wareg bae sekul dingin bae sekul bae, padahal sunnah Nabi mah korma dingin ya korma, sehingga orang-orang itu kalau nafsu korma sudah ada di meja kalah sama sekul aja. Barang sentek kormanya orang di mana, padahal sunnahnya enggak korma. Wasani utai nomor loro ikut akhir suhuri, mengakhirkan sahur. Malam yaqo selagi orang tu meba sapa wong pisyakin ana ing dalam mamang fala akhiru moko aja ngakhir akan sapa wong shaim puasa wa yasululan hasil apa sahur biqalilil akli wasyurbi kalawan setitik mangan lan setitik minum. Jadi nomor 2 adab buka puasa itu adalah mengakhirkan sahur jam 4 tuh ya, aja jam sahur jam 9 jam 10 udah sahur itu mangan keloro itu nah sahur itu setelah jam 12 ya. Hasil pahala sahur juga dengan sedikit makan, nggak apa-apa hasil. Mangan 1 korma sahur, niati sahur ya Allah, kula niat sahur 1 korma, air 1 gelas, udah hasil. Walaupun nggak banyak, ya tetap dapat pahala. Wasalisu nomor 3 tarkul hajri iku ninggal akan perkara kang elek, omongan kang elek. Ya, awil puhsi atau omongan kang elek, lisan kang elek, minal kalam saking kalam ucapan, al fahisi kang elek. Payasunu lan ngrekso sapa shaim wong puasa lisanahu ing lisane shaim anil kadzibi saking goroh bohong wal ghibati lan ngrasani wa nahwi dzalika lan sepade mengkon-kono ghibah mengkon-kono bohong. Ya, kemudian adalah nomor 3 adalah menghilangkan atau menjaga dari ucapan-ucapan yang jelek. Lagi puasa itu tolong dijaga lisannya dijaga. Dari apa itu? Dari bohong, bohong, ghibah, tuh, harus dijaga. Jangan sampai lagi puasa nggak bisa menjaga lisannya. Sehingga tadi masuk pada ranah puasa thariqat tadi harus dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita teruskan lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ardin ya dzal jalali wal ikram ya hannan ya mannan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adad anwa'i rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bil hisab absut alaina rizqal wasi'a min kulli jihatin min jamil ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi
rahmatika wa karamika ya rahman alhamdulillah alamin. Allahumma ya mudabbir dabbir, ya muyassir yassir, ya musahil sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna likal masir. Nasr min Allah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal walimu tahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal walimu tahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana waghfir lana